Shalom semua. Selamat pagi teman-teman. Kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sama sembah Dia. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan.
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, diberikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagi
kasih-Mu Tuhan. Kami mau imani Tuhan dengan hati kami Tuhan, bahwa Engkau adalah anugerah terbesar atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau yang makin selidiki hati kami Tuhan, pimpin hati kami Tuhan setiap harinya Tuhan, biar kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, kami berikan hati kami yang terbaik Tuhan, sikap kami yang terbaik Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar benih firman Tuhan yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Berkati pembicara yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, biar apa yang dia katakan Tuhan, semua daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gue nggak tahu teman-teman kapan melihat video ini, kapan mengikuti ibadah ini, dimanapun kalian berada saat ini, tapi yakin dan percaya kalau kuasa Tuhan tetap sama, kapanpun dan dimanapun teman-teman melihat ibadah ini. Jadi mari sama-sama, kalau sebentar kita mau mendengarkan firman, kita siapkan hati yang terbaik teman-teman. Pada kali ini, gue akan membahas tentang bersaksi. Sebelumnya kita akan baca dulu Matius 5 ayat 13 sampai 16. Gue akan bacain buat teman-teman semua. Judul perikopnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan, ini perikop ini ada dalam judulnya itu khotbah Yesus yang di bukit. Dan salah satu bagiannya itu ini, garam dunia dan terang dunia. Ini tuh menjadi salah satu hal yang penting buat kita anak-anak muda khususnya, di mana kita sedang produktifnya, kita sedang punya banyak sekali circle, entah circle kalian ada di pelayanan, ada di organisasi, ada di tempat kerjaan, ada di sekolah, ada di keluarga, atau dimanapun kalian berada. Ini menjadi penting banget buat kita paham identitas diri kita itu apa sih, kenapa kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Di sini kita akan bahas satu persatu dari ayat 13. Kalimat pertama itu dibilang, kamu adalah garam dunia. Nah, kenapa sih garam gitu? Kenapa garam yang harus Tuhan sebutkan kita itu, anak-anak Tuhan itu garam gitu? Kenapa? Karena emang kalau kita lihat nih, sehari-hari teman-teman juga udah pasti tahu kan garam gitu. Bahwa garam itu merupakan bahan baku yang penting banget di sebuah masakan gitu. Kalau misalnya garam itu nggak ada, kalau misalnya suatu makanan nggak dikasih garam, teman-teman bisa rasain sendiri gitu. Rasanya tawar dan nggak enak, dan mungkin makanan itu bakal dibuang, makanan itu bakal nggak kemakan gitu sama orang-orang. Jadi garam itu menjadi satu bahan baku masakan yang penting di sebuah masakan, di mana garam ini bisa mengasinkan atau memberikan rasa untuk makanan tersebut gitu. Nah itu makanya garam itu makanan yang tadinya nggak enak, makanan yang tadinya hambar, makanan yang tadinya nggak ada rasa, tapi ketika dikasih garam, itu bisa jadi enak gitu. Kalau mungkin ada teman-teman bilang, nggak usah dikasih garam, dikasih vetsin juga enak. Cuma kan di zamannya Tuhan Yesus, maksudnya saat Tuhan Yesus sedang berbicara ini, nggak ada gitu, belum ada namanya vetsin. Pasti semuanya pasti pakainya garam gitu kan. Untuk bahan masakannya itu pasti menggunakan garam. Mengapa garam ini diberikan perumpamaan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada satu poin yaitu relevan, gimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus relevan gitu, dimanapun kita berada. Dengan lingkungan seperti apapun, kita harus bisa ngeblend sama mereka. Kita harus bisa memberikan makna itu buat lingkungan kita gitu. Bukan hanya sekedar kita ada di lingkungan sekitar kita hanya diam dan
lingkungan kita juga nggak merasakan apa-apa gitu kan, hambar-hambar saja gitu lingkungan kita, kayak itu sebenarnya kita sudah menjadi garam yang benar-benar asin atau kita hanya menjadi garam yang tawar gitu. Maka selanjutnya dari kalimat ini dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu mengenai identitas kita, teman-teman, yang tadi gue sudah katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti kalau kita itu garam-garam di dunia ini gitu. Kita ada di dunia ini sebagai garam, kita ada di lingkungan sekitar kita untuk mengasinkan lingkungan sekitar, ibaratnya. Asin di sini artinya memberikan makna gitu, memberikan suatu dampak untuk lingkungan sekitar kita gitu, sehingga lingkungan kita nggak hanya menjadi lingkungan yang hambar, tapi boleh hidup, bahkan boleh ada maknanya gitu dalam circle-circle kita. Dan bahkan kehidupan kita harus membuat orang mengerti apa arti tujuan hidup mereka gitu. Gue ulangi, keberadaan kita harus membuat orang lain mengerti akan tujuan hidupnya gitu. Karena untuk itu kita diciptakan, seperti yang tadi gue udah bilang gitu. Makanan yang gak enak, makanan yang hambar, makanan yang gak ada artinya, makanan yang gak ada rasanya, ketika ada garam yang asin diberikan kepada masakan itu, makanan itu bisa jadi enak dan bisa dimakan gitu. Itu pun seperti kehidupan kita. Ketika kita menyadari identitas kita sebagai garam dunia ini, kalau kita mampu dan berpotensi untuk menjadi asin buat setiap mereka, memberikan makna yang luar biasa buat lingkungan sekitar kita, gue yakin dan percaya dimanapun kalian berada, dengan siapapun orangnya, dengan latar belakang apapun mereka, gue yakin dan percaya pasti hidup kalian menjadi dampak buat mereka gitu. Ketika kita mengerti identitas kita betul-betul di dalam Tuhan, kita pasti bisa memberikan makna buat setiap mereka. Itu yang pertama, ayat 13. Lalu, kenapa terang? Kenapa harus terang yang dibahas di sini? Di ayat 14 gue akan bacain, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di ayat 15-nya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Gue akan bacain lagi ayat pendukungnya di Yohanes 8 ayat 12, teman-teman. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Seperti yang gue udah bilang tadi, bahwa kita anak-anak Tuhan pastinya mampu memberikan makna, pastinya mampu memberikan dampak buat lingkungan sekitar kita gitu. Nah ini pertanyaannya, dampak apa sih yang bisa kita kasih? Dampak apa yang bisa kita bagikan gitu buat orang-orang banyak? Di Yohanes 8 ayat 12 ini dijelasin tadi bahwa akulah terang dunia. Aku di sini adalah Tuhan gitu. Bahwa Tuhan sendiri adalah terang. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup, di mana ketika kita percaya, ketika kita ada di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman, kita tuh sebagai terang-terangnya buat dunia ini gitu. Di dalam kita udah ada Kristus, di dalam kita udah ada kebenaran, kita udah mengerti arti keselamatan, kita udah mengerti, gue yakin dan percaya semua yang nonton ini juga udah tahu gitu tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Gue tahu pasti kalian udah mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Gue yakin dan percaya, nah itu adalah terang yang harus kita bagikan buat banyak orang, teman-teman. Terang berbicara tentang Yesus yang ada di dalam kita gitu. Jadi ketika kita mampu untuk memberikan makna, dan makna apa sih yang harus kita beri? Yaitu Yesus gitu, teman-teman. Yang harus kita sebarkan adalah Yesus. Kita harus mampu untuk bersaksi, kita harus mampu untuk memberitakan tentang Yesus buat banyak orang gitu. Karena untuk itulah teman-teman dan gua ada sebagai anak-anak Tuhan hadir di dunia ini gitu. Kalau teman-teman masih takut, masih belum mengerti akan identitas dirinya,
mari sama-sama saat ini kita buka hati kita yang terbaik. Gue tahu bakal akan banyak sekali rintangan yang menghadang. Karena sejujurnya ini sebelum perikop ini, kalau teman-teman baca di Matius 5 ayat 10-12-nya, teman-teman, itu berbicara tentang penganiayaan, di mana dalam satu pasal ini dibilang gitu, kalau yang namanya bersaksi, yang namanya memberitakan Injil, yang namanya memberitakan kebenaran, yang namanya menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini pasti punya resiko, teman-teman. Dan pasti ada sesuatu harga yang harus kita bayar, entah itu pertemanan kita, mungkin ada yang gak terima atau gimana, jadi jauh sama teman-teman kita, mungkin ada waktu yang harus kita bayar, mungkin ada uang yang harus kita bayar, entah apapun itu gitu, teman-teman. Untuk caranya kita bersaksi itu sangat-sangat banyak banget. Entah kalian, keberanian kalian juga harus benar-benar diuji banget di dalam kita bersaksi, apalagi kita di dalam lingkungan yang seperti ini gitu. Kita tahu bahwa kita di sini minoritas di dalam negara ini, tapi gue yakin dan percaya kita adalah orang-orang benar gitu. Kita adalah orang-orang terpilih, dan harusnya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita saat ini jadi anak-anak Tuhan yang mungkin kita bersyukur gitu, dari lahir kita udah Kristen, kita udah percaya Tuhan, kita udah dididik sama orang tua kita untuk jadi Kristen. Tapi come on, kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, teman-teman. Kita bukan hidup buat kebenaran itu yang kita tahu bukan hanya untuk menghidupi diri kita sendiri, tapi yakin dan percaya setiap terang itu boleh menerangi banyak orang, teman-teman. Dan terang itu berbicara tentang makna yang akan disampaikan pada orang banyak gitu. Kita harus kita harus berani untuk memberitakan tentang kebenaran itu kepada orang banyak. Dan di ayat 15-nya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di sini dibilang kalau menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi nggak akan ada seorang pun yang menaruh pelita itu di bawah gantang, tapi justru melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu. Jadi di sini berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita menutup diri gitu. Banyak sekali, gue pun melihat teman-teman gue mungkin yang orang-orang percaya di lingkungan gue, mungkin ada juga yang takut gitu kan untuk menyebarkan Injil, takut untuk melakukan hal yang benar. Karena maksudnya lingkungan-lingkungan anak muda yang kita tahu sekarang gitu kan, pasti banyak banget kita yang terbawa sama lingkungan-lingkungan sekitar kita. Tapi di sini dikatakan kalau tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi identitas kita itu emang bukan untuk kita diam, dan untuk terang itu bukan buat diri kita sendiri gitu. Di sini dikatakan seperti itu. Tapi justru terang yang sudah Tuhan kasih buat setiap kita itu harus mampu untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau di sini dikatakan semua orang di dalam rumah itu. Di mana terang itu ada, di mana pelita itu ada, ruangan itu harus diterangi, teman-teman. Jadi itulah setiap kita, identitas kita, teman-teman, pahami betul-betul bahwa kita harus banget jadi saksinya Tuhan di dunia ini. Entah bagaimanapun caranya, kebaikan-kebaikan apapun, perilaku-perilaku yang mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita mau lakuin di tengah lingkungan kita. Karena emang untuk hal itulah kita ada di dunia ini gitu. Jadi jangan sampai kita menutup diri, jangan sampai kita, udahlah, gue takut ngomongnya, ngasih tahu yang benar ke teman gue, aduh takut. Gue takut banget nih buat ngelakuin apa, takut dijauhin sama teman-teman. Gue ikutan nyontek aja lah, takut nggak ditemenin sama teman-teman yang lain gitu. Itu kebanyakan di antara kita seperti itu, teman-teman. Termasuk gue pun masih belajar tentang hal ini gitu. Gue nggak berkata kalau gue udah menjadi saksi Tuhan yang udah benar-benar baik gitu di dalam dunia ini. Enggak, gue juga masih belajar, sangat-sangat belajar. Bahkan gue sekarang berada di lingkungan kampus yang mayoritas beragama tetangga seperti kita, beragama, ya tahulah teman-teman semua. Tapi gue yakin dan percaya ketika terang itu ada dalam hidup gue, itu menjadi tanggung jawab sih. Menjadi tanggung jawab buat gue pribadi, gimana caranya teman-teman gue tetap merasakan kasih Tuhan gitu. Walaupun
walaupun mereka nggak kenal Tuhan Yesus, walaupun mereka nggak tahu siapa Tuhan Yesus, tapi gue pengen lingkungan sekitar gue tetap merasakan itu. Dan gue juga masih berusaha banget. Kayak banyak banget teman-teman gue yang mungkin cerita, mungkin juga ada teman-teman yang cerita ke kalian, kalau misalnya ada yang tentang putus asa, tentang masalah keluarga atau apapun itu. Tapi ketika kalian tahu kebenaran itu, please jangan tahan buat ibaratnya menerangi mereka gitu teman-teman. Please jangan tahan itu, karena untuk itu kalian ada di dunia ini gitu. Untuk itu kalian hadir di tengah-tengah mereka gitu. Bukan sebuah kebetulan kalau misalnya teman-teman kalian cerita ke kalian tentang kesusahan mereka, tentang pergumulan mereka. Kalau kalian tahu, please kasih tahu mereka apa yang harusnya mereka lakukan. Jika itu kebenaran, kasih tahu mereka teman-teman, karena gue yakin setiap kesempatan itu nggak datang 2 kali, maksudnya sangat-sangat jarang lah, maksudnya kalau misalnya teman-teman kalian udah mau terbuka sama kalian, itu saatnya buat kalian juga memberikan makna buat setiap mereka gitu, menerangi setiap kegelapan dari setiap mereka, kehidupan mereka gitu teman-teman ya. Ya di sini dikatakan menerangi di sini itu dari gelap ke terang. Makanya jadi kalau dari teman-teman sendiri ada yang minder, ada yang takut, ada yang udahlah gue nggak usah lah jadi saksinya Tuhan gitu di tengah-tengah. Gue mah bersaksi di gereja aja gitu kan, maksudnya di orang-orang yang udah percaya, di orang-orang yang udah mengenal Tuhan. Jadi gue enak gitu ngomongnya. Itu benar kalau kalian mau kesaksian ke teman-teman kalian di gereja itu sangat benar, karena itu saling menguatkan di antara kita. Tapi ketika kalian berani untuk melakukan atau bersaksi di tengah teman-teman yang belum percaya Tuhan, justru itu poin yang sungguh luar biasa. Bahkan di sini dikatakan menerangi itu dari sesuatu yang gelap menjadi terang. Gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita kalau ada teman-teman kita yang kesusahan atau apapun itu, mari lakukan bagian kita yang terbaik teman-teman. Dan di ayat 16, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini dikatakan perbuatanmu. Gue mau meng-highlight ini karena kita sering berpikir bahwa bersaksi hanyalah sebuah kata-kata gitu kan. Karena kan kalau di gereja gitu, di gereja atau dimanapun, ayo siapa yang mau kesaksian ke depan, terus cerita, apa segala macam. Ya itu benar bersaksi, tapi di sini yang di-highlight itu adalah perbuatanmu gitu. Ketika kita bisa berkata kepada orang banyak tentang kehidupan Kristus, kita bisa bercerita tentang Kristus, wah luar biasa Tuhan apa segala macam. Tapi ketika kehidupan kita gak sesuai dengan apa yang dikatakan, itu sama aja teman-teman, gak akan dilihat oleh banyak orang gitu. Karena yang terpenting di sini, makna yang terpenting adalah perbuatan kita gitu, perbuatan tingkah laku. Bahkan ya, kita nggak usah ngomong, tapi ketika kehidupan kita mencerminkan Kristus, orang lain pasti ngelihat kita gitu. Karena kita beda dari orang-orang lain gitu. Ketika ada sesuatu yang beda, dimanapun kita berada misalnya ya, ada sesuatu yang beda, pasti kan kita kayak refleks gitu untuk ngelihat kan. Itu juga sama dengan kehidupan kita, ketika kita beda sendiri di antara dunia ini, pasti mereka melihat kita gitu. Pasti mereka penasaran kenapa ya dia bisa kayak gitu. Kenapa ya dia mah kehidupannya kayak gini, kenapa dia mah selalu sukacita terus ya walaupun ada masalah. Kenapa dia mah tetap punya pengharapan terus ya kehidupannya. Nanti lama-lama orang yang penasaran akan kehidupan kita gitu. Orang yang akan mencari tahu kenapa sih lu kok gini. Kenapa sih lu kok gini gitu. Banyak banget hal yang kayak gitu terjadi gitu teman-teman. Gue yakin dan percaya teman-teman pasti mengalami itu semua gitu. Kenapa? Pasti banyak banget yang nanya lah tentang kita, karena emang maksudnya gue tahu dimanapun kalian berada pasti ada yang merasa kita itu minoritas gitu. Kita tuh merasa kayak aduh takut, segala macam takut lah dengan segala lingkungan yang ada gitu, yang kita tahu saat-saat ini kayak serba takut segala macam. Tapi ketika kita mampu untuk berbuat yang berbeda dengan orang-orang lain, kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, walaupun itu tidak dengan perkataan kita nggak bilang langsung, wah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, mari percaya Tuhan, misalnya kita nggak kayak gitu. Tapi kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupin kita, yakin dan percaya pasti orang-orang melihat kita gitu. Karena
Karena itulah terang gitu teman-teman, pasti kita ada di tempat yang tepat, kita ada pasti di lingkungan yang melihat kita menjadi spot orang-orang melihat kita semua gitu. Dan untuk itu kalian harus menjadi terang yang baik buat lingkungan sekitar kita. Kalian harus menjadi garam yang mampu memberikan makna buat orang lain. Di mana kalian berada, di situ orang-orang sekitar kalian harus merasa yang tadinya hidupnya hambar, yang tadinya merasanya kayak, mungkin kalian ada di circle yang dimana, aduh gue kayak putus asa. Kalian mungkin berada di suatu lingkungan yang kayak, aduh kayak hidup gue gini-gini aja ya, kayak stuck apa segala macam. Kalian harus mampu seperti garam, di mana garam itu berada, makanan itu menjadi bermakna gitu, menjadi ada artinya, gak dibuang gitu makanan itu. Nah itu seperti kalian yang ada di lingkungan teman-teman kalian yang mungkin merasa putus asa, di mana mereka pikir mereka akan hidup mereka kayak sia-sia di dunia ini. Dengan keberadaan kalian dan memberi makna buat setiap mereka, harusnya mereka mengerti akan tujuan hidup mereka di dunia ini gitu teman-teman. Itu menjadi tugas yang gue pikir juga cukup berat buat setiap kita, tapi gue percaya anak-anak Tuhan pasti mau belajar. Kita semua sama-sama proses gitu teman-teman. Ini adalah proses seumur hidup kita. Sampai nanti kita tua nanti, kita jangan berhenti buat menjadi terang dan garam. Karena ini identitas kita sebagai anak Tuhan gitu teman-teman. Yang namanya identitas itu sampai kamu mati akan tetap sama gitu. Kalian sampai nanti mati, engkau akan jadi terang dan garam dunia. Dengan tujuan itu kalian hadir di dunia ini, mari sama-sama kita mau pahami bahwa di sini bersaksi itu adalah ketika kalian paham akan identitas diri kalian. Bersaksi itu berbicara tentang gimana kalian mengerti tentang tujuan kalian hidup di dunia ini dan kalian melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Itu bersaksi. Jadi bersaksi, gue ulangi sekali lagi, ketika kita paham bahwa diri kita untuk apa sih kita ada di dunia ini. Itu sudah jelas itu dikatakan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Dan ketika kita tahu kita menjadi terang dan garam dunia, kita harus mampu untuk menjadi dampak buat orang sekitar kita. Kita harus mampu untuk bersaksi buat banyak orang. Jangan sampai kita hanya menjadi garam yang tawar, teman-teman. Ini mungkin di ayat 13 agak keras buat setiap kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak-injak. Jadi ketika kita menjadi garam yang tawar, itu sama aja kayak hidup kita yang gak ada maknanya gitu. Padahal kita udah dikasih potensi sama Tuhan buat menjadi dampak buat orang banyak, tapi ketika engkau menjadi garam yang asin, garam yang tawar, kita hanya menjadi orang-orang yang sama aja kayak dunia gitu. Kita sama aja kayak orang-orang di sekitar kita yang putus asa. Kita sama aja kayak orang-orang di dunia yang tidak punya pengharapan sama Tuhan. Kita sama aja kayak orang-orang dunia yang gak ada sukacita mungkin dalam hidupnya. Makanya jangan sampai ini menjadi teguran yang luar biasa buat setiap kita kalau misalnya kita takut, kalau kita minder, mungkin kalau kita masih ragu untuk menjadi saksi. Tapi di sini dikatakan kalau engkau menjadi garam yang tawar, untuk apa engkau ada di dunia ini gitu, engkau akan diinjak-injak gitu. Mari sama-sama teman-teman kita mau belajar untuk menjadi garam yang asin, yang memang seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin terasa berat, mungkin penyesuaiannya akan begitu susah buat kita gitu, karena kita udah terbiasa hidup biasa-biasa aja, kita hidup sama aja kayak dunia, tapi kita mau belajar terus untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Jadi dimanapun kalian berada saat ini, dan masalah apapun yang kalian hadapi, ketakutan apapun yang kalian hadapi dalam bersaksi untuk banyak orang, mari sama-sama kita minta kekuatan sama Tuhan, karena ini potensi dan identitas yang sudah Tuhan kasih gitu. Buat setiap kita, mari sama-sama kita menjalaninya dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, teman-teman. Jadi seperti itu, kita 1 bulan ini kita akan bahas tentang bersaksi, teman-teman. Bahwa bersaksi itu tentang bagaimana kita menjadi dampak buat banyak orang, bagaimana hidup kita bermakna buat banyak orang, teman-teman. Jadi mungkin segitu saja yang bisa gue kasih buat teman-teman. Mungkin terasa singkat, tapi gue percaya kita sama-sama mau belajar
Gue harap teman-teman paham tentang garam dan terang dunia ini, walaupun mungkin agak sulit buat kita melakukannya, tapi gue yakin dan percaya segala sesuatu yang susah bukan berarti nggak bisa kita lakuin. Kalau kita mau dan kita berusaha itu pasti bisa, teman-teman. Mari sama-sama belajar bersama gue pun masih sangat-sangat dalam proses untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan mau. Mari sama-sama kita tutup, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami, buat identitas yang luar biasa buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi garam dan terang dunia. Kami ada di dunia ini semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Kami ada menjadi garam dan terang dunia semua karena perkenanan yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang berdampak. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak hanya bertumbuh di dalam Tuhan kami, tapi kami mau jadi berbuah di dalam Engkau, Tuhan. Dan biarlah buah itu boleh dimakan untuk banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk firman ini yang menguatkan setiap kami, yang memberikan pemahaman buat setiap kami akan identitas yang luar biasa yang kami miliki. Kami nggak mau hidup sama lagi, Tuhan. Kami mau hidup berproses di dalam Engkau. Kami tahu akan banyak rintangan, kami tahu akan banyak godaan selanjutnya, Tuhan, untuk menjadi beda di antara dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, ada keberanian yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh mampu bersaksi buat banyak orang. Dan biar sungguh Tuhan, kerinduan kami, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan di tengah-tengah setiap lingkungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan juga memberkati dimanapun kami berada. Tuhan yang berikan kesehatan buat setiap kami. Tuhan yang lindungi kami dari mara bahaya, Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Tuhan yang memberikan hikmat buat setiap kami. Tuhan yang menjamah setiap hati kami, Tuhan. Kami percaya ada selalu kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk waktu yang indah, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur, haleluya, amin.